Halo sahabat Indonesia, khususnya para milenial nih, apa kabar? Kalian sering gabut gak sih? Atau pengen beli sesuatu tapi gak bisa? Kita perlu ngelakuin sesuatu nih buat tetap produktif, bahkan punya penghasilan sendiri. Tahu gak sih kalau kita bisa bangun bisnis sejak dini loh, yang entrepreneur. That sounds good, right? Tapi bisnis itu susah-susah gampang loh. Apalagi pas pandemik dan masa penyesuaian seperti saat ini. Sekedar info nih, menurut data survei, hanya 7% masyarakat yang pendapatannya meningkat selama masa adaptasi atau new normal ini. Lalu kemana sisanya? 48% pendapatannya tetap, 44% masyarakat pendapatannya turun, dan parahnya ada 14% yang mengurangi pekerjanya. Tapi, apapun rintangannya, apapun masalahnya, entrepreneur harus bisa punya cara tersendiri untuk bertahan, untuk mengatasinya. Kalau ada jalannya buntu, pasti ada jalan lain. Jika jalannya tidak ada, buatlah jalannya sendiri agar semuanya berjalan lebih mudah. Alright, maka dari itu, saya Yulia Dubustari dan dua teman saya, Tegar Bayu Arimba, Arda Nur Urfan, punya beberapa tips dan strategi untuk mengatasi masalah ini. So, let's check it out. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu nih guys. Jadi, kita yang punya usaha atau bisnis harus bisa mendiagnosis bisnis kita sendiri. Kira-kira apa sih pokok masalahnya? Tiap badan usaha atau perusahaan harus banget nih punya divisi research and development atau R&D. Dan di divisi ini kita tahu nih analisa masalah dalam perusahaan, baik itu kelebihan, kelemahan, ancaman, bahkan peluang dari usaha kita. Kita bisa memaksimalkan fungsi yang satu ini. Setelah itu mencari strategi yang terbaik dan match it up. Beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk bisnis di era new normal seperti yang pertama, membuat produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era new normal ini. Yang kedua, pivot, yaitu kita harus merubah sedikit dari produk kita tapi masih mendekati produk awal kita. Yang ketiga, inovasi produk. Inovasi ini bisa dari segi konten produk, kemasan, maupun kanal produk. Yang keempat, optimalisasi selling dengan melakukan full selling dan push selling. Yang terakhir, digitalisasi usaha. Jadi setiap bagian dari perusahaan dan sistem usaha harus dipersiapkan untuk memanfaatkan teknologi saat ini. So, the final solution and strategy business in new normal era is matching up your problem with your best solution. Tidak hanya satu solusi, tapi setiap masalah bisa diselesaikan dengan beberapa solusi yang ada. Sebagai contoh, kita punya bisnis di bidang fashion design. Tapi kita tahu dong kalau di era new normal ini kita nggak bisa kasih pamer pakaian atau tas mahal ke orang-orang sekitar. Secara kan sekarang masih jarang banget ada acara pertemuan gitu. Mending uangnya buat beli boba aja nggak sih? Ya, karena produk ini tidak menjadi prioritas untuk saat ini. Jadi masyarakat memberikan respon yang negatif. Iya tuh, sekarang kan banyak banget tas-tas mahal di toko yang pada jamuran. Bener banget, sehingga strategi yang dapat kita terapkan antara lain dengan melakukan pivot, inovasi produk, dan juga optimalisasi selling kita. Misal nih, kita bisa membuat fashion design pakaian APD, tentunya yang ringan, simple, dan memudahkan pemakainya. Buat masker yang ada ritnya juga lucu gak sih? Memudahkan orang untuk makan tanpa harus membuka masker. Misal. Great! Dan melakukan push selling dengan banyak tools. Tentu saja hal ini membantu meningkatkan daya jual produk kita dengan pesat. Terus, kira-kira apa nih ide bisnis yang bisa kita kembangin di era new normal ini? Kalau menurutku, jangan dulu deh di fashion, elektronik, atau travel gitu. Di makanan juga jangan. Walaupun bisnis ini sangat stabil di era new normal, tapi usaha makanan tuh udah menjamur banget di mana-mana, udah jadi komoditi gitu. Usaha board game aja. Sekarang mungkin banyak orang yang mulai bosen karena mainnya digital terus kan. Nah, board game ini bisa jadi solusi terbaik. Selain itu juga bisa menjadi media belajar. Dari analisis survei pasar, prospek board game ini bagus banget. Setiap tahunnya memiliki rata kenaikan 10% sejak tahun 2019. Bahkan ditaksir akan menembus sekitar 12 miliar US dollar di akhir 2023 di pasar global. Di Indonesia sendiri juga masih sedikit nih. Jumlah studio produksinya baru ada sekitar 20 studio. Bagus.
Terus apa nih spesifikasi dari produk board game kita ini? Masa ya nggak ada bedanya sama produk lain? Enggak dong, board game kita pasti beda karena produk kita yang pertama menarik dengan desain simbol dan colorful, yang kedua edukatif dengan sasaran pasar anak-anak usia TK sampai SD kelas 3. Kita bisa sesuaikan model permainan ini dengan materi belajar mereka. Kita klasifikasikan board gamenya mulai dengan baca tulis, mengenal buah dan binatang, mewarnai, memotong, menempel, dan materi berhitung untuk usia TK. Nah, nanti beda lagi nih untuk klasifikasi SD kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, yang ketiga, berbudaya, karena menggunakan ilustrasi yang mengangkat budaya lokal seperti tokoh pewayangan dan tadi. Dan yang terakhir, konsep multiple function untuk belajar daring, konvensional dan digital. Jadi, digitalisasi ini untuk memudahkan guru memantau belajar siswa dengan media board game ini. Selain itu, ada video pembelajaran atau tutorial tentang materi dan format pelaporan hasil kerja siswa kepada guru. Nice lah, kalau penjualnya gimana nih? Jadi kita bisa banget tuh pakai strategi yang tadi. Yang pertama, kita buat spesifikasi channel dengan sekolah TK dan juga SD. Kita sosialisasi dan tawarin langsung ke mereka tentang produk kita untuk menyuplai media belajarnya dan menekankan pada value produk kita. Karena kan sekarang TK dan juga SD masih banyak banget tuh yang nggak siap dengan adanya sekolah online. Nah, langkah lebih lanjutnya, kita menyasar langsung nih ke grup ibu-ibu wali murid. Of course, kita juga harus menggunakan digital marketing dengan sasaran yang lebih luas lagi. Membangun media sosial dan juga website untuk promosi produk kita, disertai konten-konten yang bermanfaat dan berhubungan dengan produk ini. Untuk memperluas promosi lagi, kita adain kontes review dan foto terbaik dari pelanggan untuk produk kita di postingan sosial mereka tentunya. Nah, kita bisa repost foto tersebut dan review mereka. Jadi, kita tidak perlu membayar influencer dan tentunya kita bisa mendapatkan konten gratis dari mereka. Di luar itu, kita bisa membangun citra produk dengan baik dan tetap menjaga quality control dari produk kita. So, there are many ways to get the successful. Era new normal adalah masa paling penting untuk menentukan masa depan bisnis kita. Orang yang bisa memanfaatkan momen atau peluang di era new normal dengan baik akan mendapatkan keuntungan yang besar. So, tunggu apa lagi? We have to change our mindset, chasing our dreams, and catching our fortune to be in the place. Don't give up, young entrepreneur, and good luck. See ya!